saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita akan boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu di TPI Wiyong pada malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian, yaitu dengan apakah ku balas. Bersama-sama datang beribadah bersama-sama dengan Tuhan untuk beribadah pada malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami kekuatan melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan firman Tuhan, kita akan pujikan ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, khususnya jemaat TPI Wiyung. Bagaimana? Sudah cuci tangan? Saya yakin Bapak Ibu juga patuh akan pemerintah menganjurkan kita harus bercuci tangan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya rindu bagikan buat Bapak Ibu, yaitu dengan tema yang saya rindukan, yaitu mengucap syukurlah dalam hal kekurangan. Kami coba bertanya, bagaimana mungkin untuk mengucap syukur dalam hal kekurangan? Bukankah mengucap syukur itu paling enak? Naik gaji, naik kelas, atau mungkin ulang tahun. Bukankah setiap sesuatu yang kita syukuri, sesuatu yang kita menyebut syukur pada Tuhan, selalu katakan apa? Yang enak-enak, bukan? Saya rindu bersama-sama melihat salah satu firman Tuhan yang pernah kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan kata dalam segala hal. Dalam segala hal ini membuktikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahkan virus corona ada maupun virus corona tidak ada, kita selalu mengucap syukur, bukan? Nah, saya rindu mengucap syukur dalam hal kekurangan. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh untuk kita boleh tetap mengucap syukur. Memang kalau kita mengucap syukur, banyak orang senangnya itu yang senang-senang. Tetapi kalau kita akan melihat pada saat Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes itu Tuhan Yesus pernah mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu dalam cerita itu akhirnya sisa 12 pakul, bukankah kita melihat bahwa kita harus mengucap syukur? Karena apa? Dalam kejadian itu tidak cocok dengan jumlah yang hadir. Alkitab menulis 5.000 pria saja. Bukankah kalau kita mengucap syukur di dalamnya, 500 itu jumlah tidak cocok dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita akan melihat pada saat Tuhan Yesus melihat banyak orang itu, hati Tuhan Yesus tergerak untuk mengajak makan. Nah, pertanyaannya pada saat itu, karena banyaknya orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sehingga banyak orang tidak banyak membawa bekal. Nah, pertanyaan pada Andreas, apakah ada makanan untuk sebanyak orang itu? Tetapi rupanya ada 2 kesempatan. Yang pertama, murid Tuhan Yesus tidak menyiapkan makanan yang banyak, tetapi mengajak anak kecil dengan bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Ini diminta oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan buat kita bersama, apakah benda ini semua mampu diberikan? Kalau kita melihat dalam firman-Nya, sebenarnya jumlah 5 roti 2 ikan itu tidak mampu untuk banyak orang. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan Yesus menghadap ke langit. Pertanyaannya, kalau dilihat dengan mata, bukankah 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan tidak mampu, bukan? Tetapi disinilah ada ajaran buat kita bersama. Di dalam kekurangan, di dalam ketidakmampuan, di dalam apapun yang kita sulit dalam persoalan ini, ada sesuatu terjadi dalam hidup ini. Buktinya apa? Pada saat Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, bukankah tidak cukup? Dengan mata kita lihat tidak cukup. Tetapi Tuhan Yesus mengucap syukur. Perhatikan kata ini. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan, kenyataannya kan tidak, jumlahnya nggak cukup, bukan dibagikan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengadakan pemecahan, pembagian, bahkan orang-orang itu seluruh berkelompok-kelompok, Alkitab mencatat 5.000 orang makan. Dan di sanalah cukup, bahkan sisa 12 bakul. Nah, disinilah ajaran yang Tuhan berikan buat kita bersama, bahwa mengucap syukur dalam hal kekurangan jumlah, Tuhan memampukan mukjizat di dalamnya. Bapak Ibu, kesimpulannya firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini, khususnya untuk jemaat TPI Wiyung, apakah saudara mengalami kelemahan? Apakah saudara mengalami kekurangan? Apakah saudara mengalami sakit penyakit? Pertanyaannya, pernah tidak kita mengucap syukur dalam hal kekurangan ini?
Kalau dalam hal kekurangan kita bawa ke dalam nama Yesus, Yesus sanggup membagikan sehingga memampukan. Sudah sakit, Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara punya persoalan, Yesus pun sanggup menyelesaikan. Nah, saat ini banyak orang dirumahkan, banyak orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi marilah kita belajar mengucap syukurlah dalam segala hal, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat hari ini memberikan pelajaran buat kita bersama. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara lakukan, itu mungkin lemah, itu mungkin kekurangan, tetapi kita punya keyakinan di dalam Yesus sanggup Tuhan memberikan jawaban buat kita bersama. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami sampaikan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh buat kami bahwa mengucap syukur dalam kekurangan itu adalah sulit bagi kami. Tetapi pada malam hari ini kami belajar di dalam kekurangan apapun, dalam hambatan apapun, kami tetap setia bersandar kepadamu dan bersyukur Tuhan dengan apa yang ada. Sehingga kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar dan Engkau memberikan jawaban buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.